terpilih dari kelompok saya dan dari saya yaitu berada di Balikpapan Baru, tepatnya di Jalan Sungai Ampal di perumahan BB. Jadi pada landscape, hardscape, dan softscape ini uh, pada pada letak vegetasi-vegetasinya itu ada beberapa vegetasi, yaitu yang pertama itu ada pohon mangga, yang kedua itu ada gardenia, yang ketiga ada rumput Jepang, yang keempat ada pucuk merah, kemudian ada pohon kencana. Jadi masing-masingnya itu berada di tempat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saya memberikan pohon mangga di ujung dan di belakang itu sebagai respon dari matahari, juga respon dari angin, serta respon dari side to view. Kemudian di samping dari pohon mangga itu terletak ada pucuk merah, yaitu pucuk merah itu berguna sebagai menyerap karbon dioksida dan juga sebagai side to view. Selanjutnya itu ada gardenia. Gardenia itu saya buat di sebelah kiri, yaitu tepatnya di depan ruang CO dan ruang riset. Itu sebagai gardenia itu sebagai respon dari suhu, juga resapan dari air. Kemudian eh, pada tapak tapak ini juga ada stepping wood-nya. Stepping wood-nya itu berada di taman di belakang. Lanjut kepada minggu ke-11 yaitu potongan tapak dan situasi. Jadi yang pertama, jadi kita beralih kepada minggu 11, di mana minggu 11 itu tugasnya adalah potongan tapak dan situasi. Jadi yang sebelah kiri ini ada situasi, di mana Jalan Sungai Ampal, Balikpapan Baru, di sebelah kanannya itu merupakan rumah penduduk. Di samping di sebelah kanan tapak saya itu merupakan rumah penduduk, di mana itu adalah perumahan Balikpapan Baru. Kemudian sebelah kirinya juga perumahan penduduk, dan di belakangnya juga rumah penduduk. Ya, di sini side plan sudah jadi. Ada mangga, kemudian ada gardenia, terus ada stepping wood, dan ada grass block. Kemudian lanjut kepada tugas minggu 12, di mana minggu 12 ini merupakan detail dari landscape-nya. Jadi saya di sini mendetailkan yang pertama itu adalah detail dari grass block-nya itu. Saya detailkan menggunakan skala 1:50, tingginya itu sekitar 250 cm, kemudian lebarnya itu 50 cm. Jadi stepping wood-nya juga itu saya detailkan. Kemudian ada potongan dari grass block-nya itu jika dipotong itu menjadi bentuknya seperti ini. Kemudian ada detail dari raknya. Ini saya buatnya di tamannya ketika dia ingin melihat kolamnya itu agak naik sedikit, jadi menggunakan raknya. Selanjutnya itu minggu 13 yaitu jenis pola dan perkerasan serta sirkulasi. Jadi pada di sini pada tapak yang setelah jadi selanjutnya yaitu tugasnya yaitu kemudian lanjut ke minggu 13 di mana tugasnya adalah jenis pola perkerasan dan sirkulasi. Jadi di sini perkerasannya saya gunakan seperti yang tadi saya bilang, pertama itu saya menggunakan stepping wood. Stepping wood itu sebagai jalan sekaligus menunjuk jalan. Kemudian saya menggunakan stel bab grating sebagai penutup dari drainasenya. Selanjutnya itu ada menggunakan grass block. Grass blocknya itu pada area parkir dan juga area parkir di sini itu bisa bolak-balik kapasitasnya 2 mobil. Kemudian stepping woodnya. Kemudian ada kolam di sini sebagai view, side to view. Kemudian ada kerikil juga di daerah taman-tamannya ini. Drainase dan irigasi. Jadi yang pertama itu adalah sistem drainase. Jadi di sini saya membuat gambar drainase dulu dan tapak. Setelah itu sistem drainasenya itu di sebelah bawahnya alias depan dan sebelah kanannya, di mana pipa airnya itu akan mengarah ke drainasenya, mengalir ke drainase. Kemudian ada keran-keran juga dan akan dialiri ke drainase kota. Dan di atasnya ada detail dari tandonnya 1:50. Kemudian di sini ada rencana dari drainasenya. Rencana drainasenya yaitu yang pertama itu saya membuat dulu utilitas dari pembuangan dari toiletnya. Jadi yang warna coklat ini merupakan black water, kemudian yang warna abu-abu ini grey water, begitupun juga di WC dari CO. Kemudian setelah dari black waternya ini langsung ke septic tank, kemudian dari septic tank itu langsung ke bak Jadi dari septic tank langsung ke sumur resapan, kemudian langsung ke drainase kota. Salah. Jadi setelah dari toilet, maka black waternya itu akan langsung ke septic tank, kemudian langsung ke sumur resapan. Sedangkan grey waternya itu ke bak kontrol, langsung ke drainase. Begitupun juga di toilet WC dari CEO itu pertama black waternya itu ke septic tank, kemudian ke sumur resapan. Jadi ya septic tank itu dia langsung dari sumur resapan ke drainasenya. Ini ada detailnya.
salah. Jadi setelah dari toilet, maka black water-nya itu akan langsung ke septic tank, kemudian langsung ke sumur resapan. Sedangkan grey water-nya itu ke bak kontrol, langsung ke akhirnya itu di minggu ke-15, di mana minggu ke-15 ini yaitu detail sistem pencahayaan dan kelistrikan. Jadi pertama itu saya gambar tapak saya dulu, kemudian saya gambar denah, namun denahnya ini saya buat secara satu aja karena pertama saya gambar tapaknya dulu, kemudian di sini ada detail-detail dari lampu tamannya, lampu yang ada di taman. Kemudian di sini ada tabel untuk kelistrikan, pencahayaan, dan juga perkabelan. Jadi tabelnya itu menunjukkan yang dibutuhkan itu apa saja. Yang pertama itu listrik, terus kebutuhannya itu stop kontak, lokasinya di mana saja di ruang kerja. Ruang kerja itu meliputi ruang meeting, ruang editing, ruang riset, ruang operasional, dan itu bisa berjumlah sampai 10 stop kontak. Jadi spesifikasinya itu ada 220 volt, 3 spin yang tahan air. Kemudian ada MCB. MCB-nya itu digunakan di pelet, jumlahnya satu yang sebesar 10 ampere. Kemudian pencahayaannya itu menggunakan lampu LED di mana saja di ruang kerja pastinya. Kemudian di pantry juga, di janitor, di musola sekitar 10. Spesifikasinya itu 10 watt LED terang. Kemudian ada lampu sorot. Lampu sorot ini digunakan di ruang meeting, jumlahnya ada 3. Terus pengkabelan itu kabel NIM seluruh bangunan sebesar 200 meter. Kabelnya itu 2 kali 2,5 dan 3 kali 1 mm. Kemudian lampu taman digunakan, jumlahnya itu ada 6, 10 watt LED sensor juga, itu di luar-luar di daerah pekarangan dari bangunan. Kemudian ada LCB, itu seluruh ruangan, jumlahnya 2, spesinya 500 ampere, dan yang terakhir yaitu steker. Steker ini di tiap ruangan jumlahnya 10, besarnya spesifikasinya itu 250 volt. Jadi bangunan ini menggunakan beberapa sistem pencahayaan, pengkabelan, dan kelistrikan. Dari saya mengenai tugas desain tapak dari minggu 10 sampai minggu 15. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.